Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kajian kita itu agak berbeda tafsir, tapi agak berbeda dari sebelumnya. Kita tidak berbicara masalah juz 30. Kita ingin berbicara masalah masalah yang lain. Judul kita apa Bapak Ibu pagi ini? Judulnya apa kira-kira? Ya, agar rumah kita tidak rapuh. Biar rumah kita tidak rapuh, kira-kira gimana? Besinya diperbanyak, semennya diperbanyak, ya. Kemudian aduannya 5:1, jangan 20:1, dan seterusnya. Itu fisik. Nah, ini soalnya kok belum pas satu irham. Ini fisik. Jadi kalau rumah itu biar kuat, itu pondasinya harus, cakar rayamnya harus kuat. Kemudian temboknya juga harus kuat. Batanya pilihan, semennya pilihan, semuanya serba pilihan. Tapi itu fisik. Dan bukan itu pembahasan kita. Pembahasan kita adalah surat Al-Ankabut. Ya, agar rumah kita tidak seperti sarang laba-laba. Ini pembahasan kita. Dan nanti dilihat apakah rumah Bapak Ibu nanti seperti rumah laba-laba atau bukan. Tuh, dilihat. Iya. Mudah-mudahan nanti banyak yang tersinggung dengan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca, Bapak Ibu ikuti. Ya, satu ayat saja. Surat Al-Ankabut ayat 41 kalau tidak salah. Saya baca, Bapak Ibu ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut. Dengan mendengar suara ini saya bisa ngambil kesimpulan, bapak-bapak belum disiapkan sarapannya oleh istrinya, ibu-ibu sudah sarapan duluan. Karena suara ibu lantang. Belum sarapan Mbak ya? Belum, sama, saya juga belum sarapan. Diulangi bacanya. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut. Ayo. Min kamathalil ankabut ittakhadhat baita.
Wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut. Lau kanu ya'lamun. Masalu perumpamaan. Alladzina orang-orang yang ittakhadzat menjadikan min dunillah selain Allah aulia sebagai pelindung kamasalil angkabut seperti laba-laba. Seperti angkabut, kalang kabut. Ya, kalang kabut, kalang kabut seperti laba-laba. Laba-laba yang ittakhadzat yang membuat rumah. Orang yang menyembah selain Allah, orang yang beribadah selain Allah, orang yang mencari pertolongan selain Allah, itu kata Al-Quran seperti laba-laba yang membangun rumah. Wa inna dan sesungguhnya auhanal buyut selemah-lemah rumah labaitul angkabut adalah rumahnya laba-laba. Laukanu ya'lamun andaikan mereka itu tahu. Di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita tentang orang-orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai pelindung, sebagai pembela, sebagai penolong, itu ibarat rumah laba-laba. Ya, rumah laba-laba yang kita tahu laba-laba Bapak Ibu. Laba-laba itu bahasa Jawanya apa ya? Kolomonggo. Nah, kolomonggo. Itu kita lihat di mana saja dia bisa buat. Dan apa betul? Nah, nanti pertanyaan, apa betul rumah laba-laba itu rumah yang lemah? Itu kita dikejutkan oleh penemuan para ahli. Nah, sebelum ke sana kita lihat dulu apa tafsir Ibnu Katsir. Hadza masalun darabahullahu ta'ala lil musyrikina fi ittikhadzihim alihatan min dunillah. Ini adalah perumpamaan yang Allah buat untuk orang-orang musyrik yang mereka menyembah Tuhan selain Allah. Yarjuna nasrahum, mereka memohon pertolongan. Wa rizqahum, dan rizkinya. Wa yatamassakuna bihim fisyada'id, dan mereka berpegang teguh dengan Tuhan-Tuhan itu di saat-saat genting. Fahum fi dzalika kabaitul ankabut, mereka itu perumpamanya itu seperti rumahnya laba-laba. Apa? Fi du'fihim, lemah, wa wahnihi, rapuh. Ya, falaisa fi aidi haula min alihatihim. Nah, di tangan orang-orang yang menyembah itu tidak lain seperti orang yang yatamassaka bi baitil ankabut, orang yang memegang rumah laba-laba. Coba ibu-ibu ada rumah laba-laba, ya, sarang, itu sekedar digini, pakai cutek. Cutek itu apa? Ranting diginin, tek, rusak. Jadi tidak memberikan manfaat apa-apa. La yujdi anhu syai'an, tidak memberikan manfaat sedikit pun. Falau alimu hadzal hal, seandainya orang-orang kafir itu tahu kalau sesembahan itu tidak memberikan manfaat apa-apa, sebagaimana laba-laba rumahnya itu tidak memberikan manfaat apa-apa. Coba
Rumah laba-laba ibu-ibu, kalau panas kepanasan enggak? Kepanasan, orang enggak ada payung, enggak ada atapnya. Kalau hujan kehujanan enggak? Hujan. Kalau ada ranting jatuh, rusak dia. Itu perumpamaan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang musyrik saat itu dan sekarang ternyata la yujdi syai'an, tidak memberikan manfaat sedikit pun. Nah, seandainya mereka tahu, laukanu ya'lamun, seandainya mereka tahu, pasti mereka enggak akan nyembah. Karena orang musyrik itu orang yang aneh. Ya, orang yang aneh. Jelas-jelas yang disembah itu adalah barang. Jelas-jelas yang disembah itu adalah fisik. Bahkan benda mati. Kok masih punya keyakinan itu memberikan manfaat, memberikan pertolongan. Bapak Ibu bisa baca tentang kondisi ini, kondisi orang-orang musyrik itu di awal-awal buku tentang fenomena kemusyrikan di zaman jahiliyah. Itu maka Umar bin Khattab itu kadang-kadang mengenang masa jahiliyah itu kadang-kadang ya ketawa atau apa begitu. Jadi kalau pergi Bapak Ibu, kalau pergi itu dulu, sekarang pun ada. Itu mereka bawa Tuhan. Tuhannya itu dibawa pergi. Karena dibawa pergi biasanya bentuknya itu tepung dalam bentuk makanan tapi dibentuk fisik. Kayak orang, kalau kita kayak buaya. Ya, kemudian dibentuk apalah gitu. Dibawa. Begitu di tengah jalan itu lapar. Dia minta, "Wahai Tuhan, ini makan. Saya lapar, tolong saya dikasih makanan." Nah, habis itu jalan lagi. Ternyata nggak dikasih rezeki. Sampai beberapa kali akhirnya nyerah, dia laparnya udah nggak kuat, dia kemudian, "Wahai Tuhan, mohon maaf, saya akan memakan engkau." Itu saking bodohnya mereka, saking jahiliyahnya mereka. Ya, saking jahiliyahnya mereka. Yaitu dulu, sekarang pun ada. Tuhan-Tuhan seperti itu betapa banyak, kadang-kadang kita ini hati-hati Bapak Ibu. Sesuatu yang membuat kita itu pede, sesuatu yang membuat kita yakin, kemudian kok itu hilang, kemudian kita itu resah, itu bisa jadi Tuhan. Hati-hati. Ya, kalau yang tradisional misalnya Bapak Ibu megang ake, bawa ake. Ake itu ini loh Pak. Ake itu perbuatan sunnah. Dalam arti ulama itu hampir semuanya pakai ake. Pak, cincin maksud saya. Jadi bapak-bapak sebaiknya kalau bisa punya cincin. Kalau saya enggak, saya pernah dikasih cincin, saya pakai gatel, kemudian saya tuh suka lihat-lihat apa ini. Akhirnya saya lepas. Sebenarnya cincin itu adalah, Rasulullah itu punya 2 cincin dipakai. Jadi bapak-bapak yang punya cincin, yang enggak punya cincin, belilah cincin. Tapi jangan sampai emas, itu aja. Perak boleh. Nah ini sekarang kan waktu itu musim-musimnya ake, yang bungur, yang apa lagi Pak? Bapak-bapak tahulah, delima, melati, ros atau apalah itu. Itu kalau pakai membuat pede. Kalau nggak pakai membuat nggak pede, bahaya. Termasuk juga HP. HP. Itu kalau membawa HP itu pede banget. Begitu nggak bawa HP gelisah. Hati-hati, bisa jadi ini Tuhan. Ya, hati-hati Pak. Kadang-kadang ada guyonan, suami itu lebih baik istri ketinggalan daripada HP ketinggalan. Ya, ibu-ibu juga lebih baik anak ketinggalan daripada HP ketinggalan. Pengajian itu yang dicari HP-nya, man. Bukan anaknya diajak apa enggak, HP-nya. Hati-hati itu. Ini dulu seperti itu. Nah, lanjut. Orang-orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai sesembahan, pelindung, itu seperti laba-laba yang bikin rumah, ternyata rumahnya tidak bisa memberikan manfaat apa-apa, bahkan rumahnya itu sumber permasalahan. Orang musyrik
itu masalah utamanya adalah ketika mereka salah ngambil Tuhan. Itu sudah masalah di awal. Maka sehebat-hebatnya orang musyrik, sepinter-pinternya orang musyrik, itu pasti akan berantakan. Berantakan di dunia apalagi berantakan di akhirat. Walaupun kelihatannya akur-akur saja. Orang muslim seberantakannya orang muslim itu kalau masih mengambil Allah sebagai Tuhan pasti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, laba-laba itu dalam mengambil rumah itu kelihatannya indah, tapi di situ masalahnya. Jadi ini yang pertama, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk tidak mengambil sesembahan, pertolongan selain Allah, karena itu sumber masalah. Menyembah selain Allah itu adalah sumber masalah. Ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, coba laba-laba Bapak Ibu, ini laba-laba beneran, dan itu rumahnya, dan itu adalah rumah yang paling canggih yang ada di muka bumi. Ibu Bapak dengan segala gelar yang ada, nih di sini kalau ada guru besar, guru berarti memang besar orangnya, profesor, kalau bisa bikin laba-laba, hebat Bapak Ibu. Ya, kalau bisa bikin laba-laba, saya akui hebat. Nah, ini mana ini? Kenapa? Ini ternyata penelitian mengatakan, ya, enggak, masih full kok. Ternyata penelitian mengatakan rumah paling kuat itu adalah rumah laba-laba. Ya. Rumah paling kuat itu adalah rumah laba-laba. Padahal kata Allah tadi apa? Wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Rumah paling lemah itu rumah laba-laba. Tapi secara fisik rumah paling kuat adalah rumah laba-laba. Bapak Ibu jangan bandingkan rumah laba-laba dengan rumah kita. Bandingkan rumah laba-laba itu dengan laba-labanya. Itu ya. Artinya apa? Tidak ada satu orang pun yang bisa bikin rumah seperti laba-laba. Mari kita lihat secara ilmiahnya. Nih. Rumah laba-laba sesungguhnya adalah rumah yang sangat kuat dan kokoh. Ilmu pengetahuan membuktikan bahwa air liur laba-laba yang menjadi benang, tuh, benangnya itu dia hasilkan sendiri Bapak Ibu. Ibu pernah ngeces mengeluarkan semen? Ngeces mengeluarkan besi? Nggak ada. Mesti mengeluarkan air liur dan itu lebih kuat daripada semen. Berukuran sepersekian mililiter. Sepersekian mililiter adalah 5 kali lebih kuat daripada baja dengan ukuran yang sama. Tuh, kalau baja ukurannya segini, kemudian benangnya laba-laba ukurannya segini sama, itu benang laba-laba lebih kuat daripada baja. Bayangkan jika laba-laba membuat rumah sebesar rumah kita. Bisa dipastikan ia lebih kuat dari rumah yang dibangun manusia. Dan jaring laba-laba ternyata juga tahan air dan 2 kali lebih lentur daripada serat nilon. Ini kalau diperbesar. Dan kalau dibandingkan dengan ciptaan kita. Dan itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan ilham kepada laba-laba untuk membuat itu. Dan sampai sekarang nggak ada orang yang bisa bikin rumah laba-laba. Ibu bapak penjahit, ibu bapak punya benang, bikinlah sarang laba-laba, sarang. Nggak akan ada laba-laba mau tinggal di situ. Nah, tapi lihat lebih dalam. Ternyata Allah menyebutkan bahwa justru rumah laba-labalah yang paling rapuh
Karena yang menjadi parameter kuat tidaknya satu rumah dalam Islam ternyata bukan dilihat dari fisiknya. Ya. Sebuah rumah dikatakan kokoh apabila keadaan di dalamnya ada ketenangan, ada sakinah dan sesuai dengan syariat Islam. Ini kita lihat. Bapak Ibu, rumahnya itu kokoh atau tidak. Secara fisik insya Allah rumah kita semuanya tembok. Betul? Tembok Bu ya? Baik. Kemudian di plester? Plester. Pakai apa namanya, cor-coran? Pakai. Dicat? Pakai. Tingginya berapa? Antara lantai sampai atap? Sampai langit-langit? Rata-rata sekarang 4 meter. Kalau rumah saya itu 3 meteran karena rumah lama. Ya, rata-rata 4 meter. Nah, tapi ternyata kita disuruh belajar dengan rumah laba-laba. Tadi secara fisik rumah laba-laba kuat apa lemah? Halo. Kuat apa lemah? Lemah. Oh, yang ngomong lemah berarti belum sarapan. Sangat kuat. Ya, sangat kuat Bapak Ibu. Ya. Bahkan enggak tahu kok di sini kok enggak ada ya. Itu benang laba-laba, benang sarangnya itu kalau dikumpulin kemudian dibuat sebesar segini mungkin, dikumpulin itu bisa narik pesawat dan enggak akan putus. Enggak akan putus, saking kuatnya itu. Saking kuatnya. Tapi ternyata dianggap lemah. Artinya apa? Rumah laba-laba dibandingkan dengan laba-labanya itu rumahnya sangat kuat. Secara fisik sangat kuat. Tapi kata Allah, wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut, dan sesungguhnya selemah-lemah rumah adalah rumah laba-laba. Nah, pertanyaannya, mengapa lemah? Nih. Mengapa lemah? Nah, ini. Mudah-mudahan rumah kita tidak seperti itu. Satu, karena yang bangun rumah itu adalah betinonya. Ya. Yang membangun rumah itu adalah betinonya, betino, istrinya. Bukan pejantannya. Dari mana Bapak Ibu tahu? Nih. Tahu dari mana? Nih, tar. Nih. Dari mana tahu ini? Nih. Ittakhadzat, yang membangun itu taknis. Angkabut itu bisa untuk jantan, bisa untuk betino. Tapi begitu ada ittakhadzat, ini ta'ut taknis. Ada yang pernah belajar bahasa Arab? Tak tanis untuk apa? Perempuan. Jadi ternyata yang membuat sarang laba-laba itu adalah betina. Nah, yang membuat ini adalah betinanya. Bahasa kita istrinya. Walaupun saya nggak tahu laba-laba itu nikahnya kapan, saksinya siapa, resepsinya apa, ada protokol kesehatan apa enggak kalau nikah, wallahualam. Laba-laba betina yang membangun rumah, bukan pejantannya. Jadi ternyata dalam dunia laba-laba yang bikin rumah betinanya, bikin tek 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 udah jadi. Begitu udah jadi Bapak Ibu, jantannya datang. Numpang rumah. Numpang rumah, kemudian ya hubungan badan. Selesai hubungan badan, ini karena betinanya merasa sudah punya anak, merasa sudah punya calon ahli waris istilah kita, betinanya makan si jantan. Memang begitu Bapak Ibu. Memang begitu. Nanti kalau enggak, Bapak Ibu nyari rumah laba-laba plus laba-labanya diteliti itu. Enggak datang-datang betina jantannya. Nah, laba-laba betina memakan si pejantan.
Kenapa? Dia nggak butuh lagi. Begitu hamil udah nggak butuh lagi. Kenapa nggak butuh? Lah ini rumah-rumah saya. Kamu kan cuma numpang aja di sini. Yang penting kamu buahi saya, udah dimakan. Ya pas dimakan, nih laba-laba jantan lari setelah membuahi. Ia meninggalkan rumah. Ada yang lari bisa lari, ada yang mati. Ada dua kemungkinan, ada yang lari takut sama betinonya. Nah ini lihat nanti suami-suami. Ayo, nggak usah saya lanjutkan. Ada yang setelah membuahi hubungan badan pergi karena takut. Ada yang karena nggak sempat lahiri itu dimakan. Jadikan sebagai makanan. Mati dia. Hanya ada dua. Terus nanti anak betino itu lahir. Begitu lahir, besar, apa yang terjadi? Anaknya makan betinanya. Mati betinanya. Induknya, betino. Betino itu bahasa Palembang ya. Betino, istri. Betinanya dimangsa anak-anaknya. Mati. Begitu betinanya mati, nanti anak-anaknya cakar-cakaran. Siapa yang kuat, dia yang menang. Itulah yang dimaksud dengan rumah yang lemah. Paham sampai sini? Fisiknya kuat atau lemah? Sangat kuat. Tapi di dalamnya tidak ada sakinah. Tidak ada ketenangan. Nah, lanjut. Nih, satu persatu kita bahas. Laba-laba betina yang membangun rumah bukan pejantannya. Nih, kita ambil pelajarannya. Membangun rumah, Bapak Ibu, identik dengan pekerjaan berat. Ya, membangun rumah itu pekerjaan berat. Harus punya tanah. Oke, untuk punya tanah beli, butuh duit. Terus membangun rumah. Bangun rumah itu harus punya duit. Sekarang untuk tipe, misalnya tipe 100 saja, itu rumah butuh sekitar 500 juta. Sekitar itu kalau bagus. Dan merupakan salah satu kebutuhan dasar. Ya, dalam rumah tangga, rumah itu sebuah kepastian. Ya, mau kecil, mau besar itu kepastian, kebutuhan dasar dalam kehidupan makhluk hidup. Nah, pelajaran untuk kita. Menyediakan rumah merupakan bagian dari kewajiban suami dalam menafkahi keluarganya, terutama istri dan anaknya. Nah, normalnya seharusnya seyogyanya yang menyediakan tanah, yang menyediakan rumah itu adalah laki-laki. Seharusnya laki-laki. Itu pekerjaan berat bapak-bapak. Bapak-bapak kok punya rumah, punya tanah, itu hasil keringat bapak-bapak. Nabung dari dulu sampai sekarang, walaupun rumahnya itu hanya tipe 300, tipe 500, kecil lah ya. Itu adalah rumah yang sangat dibanggakan, rumah yang sangat berwibawa. Bandingkan dengan bapak-bapak, saya nggak mengecilkan ibu-ibu, mohon maaf, jangan salah paham. Rumahnya, tanahnya yang beli istri bapak. Ya. Kemudian untuk bangun rumah, duit istri bapak. Ya, sampai finishing duit istri bapak. Bapak numpang di situ. Ibu jawab kayak laba-laba. Bukan saya yang ngomong, Bu. Kira-kira Pak, ada beban mental enggak Pak? Halo Pak, ada beban mental? Ibu jangan jawab lah. Pak, ada beban mental enggak? Ada. Ada beban mental Pak. Apa beban mentalnya? Satu, takut sama istri. Loh, ini bapak yang
bangun tanah-tanah Bapak, rumah-rumah Bapak, itu aja masih takut sama istri. Ibu pada ketawa-ketawa Pak. Saya nggak lanjutkan lah. Ini kita yang bangun, itu aja kita masih takut sama istri. Nggak takut Ustadz, sayang. Ini memang beda-beda tipis antara takut dengan sayang. Gampang untuk menentukan takut nggak takutnya itu. Bapak ngomong apa, suami ngomong apa. Bu, mau ngomong. Istrinya jawab, ngomong apa? Nggak jadi Bu. Itu contoh. Oke, maka kita harus mengubah paradigma ini, rumah ini. Ini penting Bapak Ibu, harus tahu. Rumah ini milik siapa ini harus tahu. Ini masalah agama. Maka seyogianya laki-laki yang melakukan. Sehingga yang paling normal, paling baik saya kasih tahu, tanah-tanah suami, rumah-rumah suami. Ini yang paling baik dan seharusnya begitu. Dan insya Allah kalau suami yang bangun rumah, suami yang punya tanah, dia tidak akan semena-mena. Biasa saja, karena itu sudah fitrahnya laki-laki memberi nafkah. Dia nggak akan pernah, ini tanah-tanah saya, ini rumah-rumah saya, kamu mau di sini, kalau enggak pergi kamu. Insya Allah nggak ada seperti itu. Beda nanti kalau tanahnya tanah istri atau orang tua istri, kemudian yang bangun istri dari nol sampai terakhir istri. Ya, kemudian ada masalah. Kadang-kadang jurusnya dikeluarkan. Bapak ini kan di sini numpang aja, Pak. Oke? Kalau pernah ada ucapan itu terlintas dan terucap di mulut ibu-ibu, berarti ibu-ibu adalah seperti laba-laba betina. Bapak kan numpang di sini, jangan banyak tingkah, Pak. Ingat, Pak, ini rumah-rumah saya. Ini tanah-tanah saya. Sepeser pun Bapak nggak ada kontribusi di sini. Aduh, mau taruh di mana muka kita? Bukan berarti nggak boleh, bukan berarti nanti ibu-ibu yang punya rumah, punya sendiri, tanah sendiri langsung begitu enggak. Dirubah pola pikirnya. Gitu ya, dirubah pola pikirnya. Apa kata Allah? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki, ar-rijal, laki-laki. Ar-rijal ini kata yang berbeda dengan az-zukur. Kalau az-zukur itu menunjukkan jenis kelamin laki-laki. Zakar, zukur, laki-laki. Tapi kalau ar-rijal itu bukan sekedar laki-laki, lebih dari laki-laki. Istilah kita itu jantan. Karena setiap yang jantan mesti laki-laki. Tapi tidak semua yang laki-laki jantan. Nah, begitu Bu. Saya punya kajian tentang ar-rijal. Kata-kata ar-rijal aja itu judulnya menjadi laki-laki sejati. Ar-rijal, benar-benar laki-laki qawwamun, menjadi pemimpin bagi istrinya. Kenapa? Allah melebihkan laki-laki dibanding perempuan, dan juga wa bima anfaqu min amwalihim, dan mereka memberikan nafkah sebagian hartanya kepada istri. Ini Pak, tolong dicatat baik-baik. Kalau hidup ini ngikuti aturan Allah, insya Allah hidup ini nggak banyak masalah. Tapi kalau hidup ini melanggar aturan Allah, pasti bermasalah. Salah satunya ini, wabima anfaqu min amwalihim. Ini saya kasih tahu bapak-bapak, kalau ngasih nafkah ke istri, ini panduannya min amwalihim. Min itu artinya apa? Dari, maksudnya apa? Min itu sebagian. Jadi bapak-bapak, kalau punya uang, ibu-ibu jangan dengar. Ibu jangan dengar ya. Kalau punya uang, itu uangnya jangan full dikasihkan ke istri, Pak. Setuju katanya nih. Loh, yang ngomong bukan saya, Pak, tapi Allah loh. Jadi bapak-bapak, itu kalau punya gaji misalnya sebulan gajinya itu bapak-bapak 10 juta. 10 juta. Itu jangan dikasih semuanya. Kasihlah ke istri 9.950.000. Setuju Bu? Oh, giliran ini setuju ibu-ibu. Caranya bagaimana? 2. Ibu mengajukan proposal atau
ibu pas butuh minta duit gitu. Begitu Pak. Jadi yang ngatur duit itu bapak-bapak seharusnya. Jadi jangan semuanya serahkan ibu, semuanya terserah ibu, terserah ibu. Kok bapak-bapak 10 juta plek kasih ke ibu total. Bapak-bapak butuh uang untuk beli bensin. Ngatong sama istri itu. Gimana rasanya Pak? Bu, tolong sih Bu. Besok beli rokok. Aduh Bu, minta duit. Beli rokok maksudnya misalnya. Besok mau nyervis mobilnya, minta duit. Nah, kasihlah. Caranya dua. Ibu mengajukan proposal. Ajukan anggaran maksudnya. Pak, bulan Maret ibu butuh sekian. Tek 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 tek. Jebret 15 juta. Padahal gaji Bapak cuma 11 juta. Kok bisa 15 juta Bu? Ini rinciannya Pak. Cabai mahal loh Pak, hati-hati. Ini apa-apa mahal. Bu, ini enggak perlu. Ini enggak perlu. Ini enggak perlu. Ini enggak perlu. Tek 3 juta aja Bu ternyata Bu. Nah itu dengan seperti itu apa? Suami bisa ngomong dengan istri, istri bisa ngomong dengan suami, bisa ngobrol. Kan enak itu tak? Enak gak Bu? Selama ini gimana Ibu? Diam-diaman. Wah ini kayak betina laba-laba, tahu-tahu suaminya dimakan itu. Iya, dimakan itu ya dimakan fisiknya, dimakan gajinya, habis pokoknya. Duitnya dihabisin. Suami nyimpen duit di tempat yang tersembunyi aja, istri tahu. Kata suaminya, Pak ini duit apa ini? Duit sial. Kenapa? Bapak naruh tempat yang tersembunyi aja, ibu tahu, sial ini. Itu Bu. Jadi ibu mengajukan boleh. Atau ibu gelondongan. Gelondongan itu Pak, hari ini saya butuh sekian. Butuh sekian. Tapi biasanya yang paling bagus yang pertama Pak. Karena kalau yang kedua itu enggak terkendali. Hari ini minta sekian, apa-apa minta terus. Nah, paling bagus ibu ini kebutuhannya sebulan berapa kasih. Nah, 10 juta ibu kasih 7 juta. Yang 3 juta kita enak Pak. Kalau duitnya banyak, tapi kalau duitnya cuma dikit ya kasihlah ke istri. Kenapa? Perempuan itu lebih pintar ngatur duit. Itu Pak. Tapi harus di bawah kendali kita. Itu ya, ini yang pertama. Yang kedua, laba-laba betina memakan pejantan. Ya. Setelah melakukan pembuahan, laba-laba betina akan memakan laba-laba pejantan dan ini menyimpulkan istri yang menguasai atau mendurhakai para suami. Nih. Semuanya serba istri. Bahkan keputusan-keputusan besar istri. Itu enggak cocok Pak, enggak salah Pak. Maka bapak-bapak kalau ada masalah itu dirembuk baik, tapi nanti keputusannya di bapak-bapak. Bu, anak kita ini kan udah lulus SD. Ya, gimana ya? Udah, ibu aja yang ngatur, bapak diem aja. Bapak yang penting nyari duit. Nah itu salah Bu. Ya ibu ngomong, enaknya gimana Pak ya? Begitu. Jangan ibu yang ngatur. Bapaknya jadi kadang-kadang bapaknya juga salah juga. Ya udahlah terserah ibu lah, pokoknya saya ikut ibu aja. Itu enggak pas. Ngobrol. Kalau bapak sih pengennya ke sekolah Quran Darul Fatah. Bukan iklan loh Pak ya, ini bukan iklan. Bukan promosi, tapi ngasih tahu aja. Kata ibu, saya enggak setuju sekolah Darul Fatah. Terus bagusnya di mana? Bagusnya sekolah Quran yang ada di Jalan Kopi itu loh. Yang ketua yayasannya Ustadz Ari, kepala sekolahnya Ustadz Hadi, itu aja. Padahal sama kan. Itu kan enak itu. Ya, Bu, besok kita mau ke Jakarta. Oh ya, nah, ibu aja yang ngatur lah. Nah itu enggak. Bapak ngatur jadwalnya sekian, tek tek tek. Nanti kalau itu teknis ibu enggak usah disuruh Pak. Nyiapin baju, nyiapin makanan, udah itu soal teknis. Tapi Bapak harus punya waktu atau punya ucapan, punya keputusan. Bukan serba apa-apa serba ibu. Itu enggak pas. Karena kalau enggak seperti itu nanti istri kadang-kadang ngelunjak. Kecuali yang ikut pengajian di Darul Fatah beda lagi ya. Insyaallah enggak.
Padahal dalam satu keluarga Allah telah memilih para laki-laki menjadi imam dengan kelebihan yang telah ditetapkan. Kenapa? Mental perempuan itu Pak, itu berubah-ubah. Bu, jangan dengar. Mental perempuan itu berubah-ubah. Kenapa kok pemimpin itu laki-laki? Kenapa laki-laki itu mentalnya, jiwanya itu stabil? Mau tanggal muda, tanggal tua, stabil. Kalau perempuan itu beda. Tanggal muda itu Masya Allah, lurus pikirannya itu. Bukan di sini, di luar. Laki-laki nggak kenal haid. Betul Pak? Betul. Kalau perempuan haid. Bapak-bapak tahu kalau istri laki haid itu apa Pak? Yang terjadi Pak? Pak, saya nanti akan konfirmasi ke sebelah. Kalau istri kita lagi haid, apa yang terjadi? Satu, males. Betul? Pengennya tidur aja di tempat tidur. Yang kedua, gampang tersinggung. Betul Bu? Lah kok pemimpin begitu? Lagi haid, ada masalah. Marah-marah. Loh, lah nggak haid aja marah-marah, apalagi lagi haid. Masya Allah. Jadi itu kenapa kok laki-laki yang jadi pemimpin. Kemudian perilaku memakan pejantan ini tentu saja bukan ciri pasangan yang harmonis apalagi sakinah. Oleh karenanya ini menjadi salah satu ciri rumah yang rapuh dan perlu dihindari oleh setiap keluarga muslim. Ya, seorang suami itu bukan menjadi alat untuk mesin uang. Jadi suami itu pekerjaannya bukan hanya nyari duit Bu. Bapak kerja, urusan pendidikan saya, urusan rumah tangga saya, urusan semuanya saya. Yang penting Bapak kerja. Begitu udah kerja, mana duitnya Pak? Mana duitnya Pak? Nah, itu berarti suami menjadi mesin uang. Dan dalam Islam itu nanti pasti akan ada masalah. Lanjut. Laba-laba jantan lari setelah membuahi, ia meninggalkan rumah kalau selamat. Karena terancam akan dimakan oleh betinanya, para pejantan biasanya melarikan diri dari sarang. Hal ini menyiratkan ciri laki-laki takut istri dan sifat pengecut. Maka cirinya apa? Kalau ada suami yang nggak betah di rumah, itu tanda-tanda. Suami nggak betah di rumah, seharusnya pulang, itu tanda-tanda. Dan ibu-ibu kalau suaminya sering di luar, itu jangan bangga dulu, dilihat dulu. Ada banyak sekarang suami itu kalau habis subuh nggak langsung ke masjid. Ba'da zuhur nggak langsung, habis subuh nggak langsung pulang. Ba'da zuhur nggak langsung pulang, ba'da asar nggak langsung pulang, nongkrong di masjid. Itu ada kemungkinan. Kemungkinan pertama karena memang ngopi-ngopi, ya kan? Ngopi. Kemungkinan yang kedua karena memang masjidnya itu nyaman, ada wifi-nya. Ya, kemungkinan yang ketiga lagi ada masalah dengan istrinya. Mau pulang itu ya stres, ya Allah. Mau pulang itu ngelihat rumah itu stres itu, Pak. Ya. Pernah melakukan itu, Pak? Pernah merasa itu Pak? Oh enggak ada, alhamdulillah. Berarti ini istrinya baik-baik. Ya. Bagaimanakah gambaran rumah yang kepala keluarganya tidak memiliki figur pemimpin dan dihormati oleh pengikutnya? Apalagi jika ia lari dari rumah dan lari dari tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, tentu bukan seseorang kepala keluarga yang amanah. Termasuk juga ada tipe laki-laki yang senangnya membuai perempuan ditinggal, membuai perempuan ditinggal. Itu juga lebih jelek, bahkan itu haram. Ke sana bertelur, di sana bertelur, di sana bertelur, ditinggal. Itu tipe laki-laki apa itu? Nah, di sini laki-laki si laba-laba jantan itu nggak punya nilai di depan istrinya. Akhirnya apa? Bisa jadi lari, bisa jadi dimakan. Yang keempat, anak-anak laba memakan induknya. Nih, sebagai gambaran untuk kita.
Setelah terlahir anak laba-laba rupanya akan berebut memakan induknya, lalu memakan sesamanya sebelum kemudian meninggalkan jaring laba-laba milik induknya. Perilaku ini menyimpulkan kedurhakaan kepada orang tua, terlebih kepada ibu. Selain itu, sikap memakan sesama menggambarkan ketidakrukunan dan saling menyakiti sesama saudara. Karena suaminya bermasalah dengan, istrinya bermasalah dengan suaminya, akhirnya itu nurun kepada anaknya. Ya, ada rumah-rumah yang sangat besar sekali. Rumah sangat besar sekali. Tapi nggak rukun. Akhirnya apa? Anak-anak itu rebutan warisan. Ini gambarannya, rebutan warisan. Bahkan belum mati saja anaknya itu sudah minta jatah. Pak, nanti bapak kalau meninggal, udah didoakan mau meninggal. Ibunya didoakan. Dan bahkan ada anak-anak yang sudah nggak sabar orang tuanya biar cepat meninggal dunia. Apalah artinya kekayaan seperti itu kalau untuk rebutan. Dan orang tua pun pasti akan sakit hatinya melihat keadaan seperti itu. Ya, pasti akan sakit. Dan nanti bapaknya lari kabur, induknya dimakan anaknya, kemudian saudaranya saling cakar-cakaran. Ya, saling cakar-cakaran, rebutan Bapak, rebutan warisan. Maka nanti di surat Al-Baqarah itu ada kisah. Kenapa disebut Al-Baqarah? Karena ada kisah tentang sapi betina. Itu bermula di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang tua kaya, seorang paman, dia nggak punya ahli waris kecuali keponakannya. Keponakannya ini males, nggak mau kerja, nunggu kapan paman itu meninggal. Dan ternyata nunggu lama pamannya nggak ninggal-ninggal. Karena nggak sabar, akhirnya keponakan, singkat cerita, bisa dibuka di tafsir Ibnu Katsir. Singkat cerita, si ponakan ini membunuh sang paman. Biar apa? Cepat dapat warisan. Kemudian begitu dibunuh, jenazahnya bukan ditaruh di rumahnya atau dikubur, enggak. Biar bikin masalah, jenazahnya dipindah ke kampung sebelah. Biar terjadi apa? Biar terjadi apa Bapak Ibu? Perkelahian antara kampung dia dengan kampung sebelah. Itu lagu lama. Mohon maaf di Lampung saya dengar wallahualam benar apa enggak, kadang-kadang si A dibunuh. Ini misalnya mohon maaf, orang Lampung dibunuh oleh orang Jawa atau orang Bali misalnya. Jenazahnya ini dilempar ke desa, di situ banyak orang Bali. Akhirnya terjadilah pertikaian antara Lampung Bali. Nanti antara Bali dengan Jawa, nanti antara Jawa dengan Lampung. Itu lagu lama. Singkat cerita itu nanti nyampe ke telinga Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya mereka diperintahkan untuk nyembelih sapi. Ini contoh, ada orang yang kaya tapi ternyata kekayaannya itu untuk rebutan ahli warisnya. Ini anak-anak laba memakan induknya, begitu induknya mati, kakak adik laba-laba ini cakar-cakaran karena rumahnya sudah nggak berfungsi lagi, ditinggal. Betapa banyak rumah yang megah tapi ditinggal penghuninya karena panas. Maka kalau ada ibu-ibu rumah kok nggak dipakai, serahkan ke Darul Fatah. Insya Allah akan digunakan untuk pendidikan kader ulama. Nah, begitu Pak. Udah panas rumahnya itu, cekcok terus, serahkan ke Darul Fatah. Mau diwakafkan boleh, mau dikasih boleh, tinggal pilih dua itu. Jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, surat Al-Ankabut mengingatkan kita peran masing-masing, suami perannya apa, istri perannya apa. Bukan berarti ibu-ibu yang punya tanah bangun sendiri kemudian suaminya nggak punya kontribusi harus seperti itu, tidak.
Kok ibu-ibu sabar, tidak merendahkan suami, bahkan memuliakan suami. Oh, ibu-ibu pahalanya ini jauh lebih besar daripada suaminya. Dan jangan pernah ada, Pak, kamu di sini cuma numpang loh Pak, jangan macam-macam Pak. Insya Allah nggak ada seperti itu. Ya, nggak ada seperti itu. Belajarlah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu begitu diangkat jadi Rasul, beliau tidak lagi kerja. Yang membiayai siapa? Istrinya Pak. Maka wajar Khadijah itu nanti jadi pemimpinnya para ahli surga, perempuan di surga. Ibu-ibu kalau pengen jadi pemimpin, jadi penghulu, jadi istilahnya bos, ya itu kayak Khadijah. Enggak apa-apa suaminya. Ya mungkin karena suaminya sudah sakit, suaminya di PHK, ya jadikan sebagai suaminya itu sebagai pintu surga, pintu gerbang masuk surga. Jangan direndahkan. Pak dari dulu kamu itu enggak pernah ngasih duit, malah minta duit, jangan. Ya. Jadi ini kalau nanti keluarga ada masalah, nanti akan dampaknya ke anak-anak. Udah habis ternyata. Baik, silahkan kalau ada yang mau ditanya, boleh materi ini, boleh pakai kertas, jangan pakai HP saya nggak tahu di mana ini. Yang mana Ustaz? Ustaz Zulfan, yang mana? Baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada pertanyaan silakan. Ya, monggo Pak. Ya. Ya. Baik. 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 Yang pertama yang terjadi ya sudahlah terjadi tinggal diperbaiki. Yang belum terjadi itu harus dibekali dengan ilmu pengetahuan. Makanya saya punya rancangan di Masjid Darul Fatah ini, tapi nggak tahu anak-anak ini kapan siapnya. Saya pengen ada satu majelis khusus yang belum menikah. Bukan bapak-bapak yang pengen menikah lagi, enggak. Tunggu saya dulu baru nanti balik dulu bapak-bapak. Khusus yang belum menikah itu dibekali dengan ilmu rumah tangga. Saya kan ngajinya seperti ini kan saya juga setelah menikah. Jadi saya pengen di Darul Fatah itu nanti semua yang belum menikah ada judulnya namanya Majelis Cinta sebenarnya. Dan yang hadir di sini adalah yang siap menikah dan siap dinikahkan dengan siapapun. Saya pengen begitu. Ya kalau gampangannya ya anak Darul Fatah nanti nikahnya nggak usah jauh-jauh ya dari Darul Fatah. Saya orang Libya, istri saya juga orang Libya. Enak-enak gitu loh. Jadi kalau bisa jeruk makan jeruk gitu, nggak usah jauh-jauh. Guru SMP Darul Fatah, ya nikahlah dengan guru SMP Darul Fatah. Bapak-bapak mohon maaf di sini kalau ada yang duda, nikahlah dengan yang janda. Darul Fatah enak. Nikah kok dibikin pusing loh Pak. Iya kan? Dan itu ada contohnya. Bagaimana Ali nikah dengan Fatimah itu sangat sederhana Pak. Bagaimana Rasulullah nikah dengan para istrinya itu sangat sederhana. Itu saya ingin seperti itu. Nanti sepra nikah, kemudian saat nikah, kemudian pasca nikah sebentar habis itu diganti dengan peserta yang lain. Saya ingin seperti itu dan saya tidak ingin anak-anak kita itu jatuh ke dalam
lubang yang sama seperti kita yang dulu nikah itu modalnya semangat saja. Ya, modalnya semangat aja. Ya kan kita ini jadi bapak itu bukan karena jadi bapak, karena kita punya anak. Kita ini belum siap jadi bapak, tapi karena punya anak terpaksa jadi bapak. Termasuk juga tadi masalah urusan rumah tangga, urusan rezeki, urusan mengatur. Tadi pertanyaannya adalah kadang ada bapak-bapak yang banyak diatur oleh istrinya. Diatur kalau yang sifatnya kecil-kecil maklum Mbak. Karena suami ini enggak telatenan. Tapi kalau yang sifatnya keputusan besar itu bapak yang harus ngatur. Ya, kalau yang kecil-kecil ya bapak-bapak ya wajar lah. Kayak misalnya saya tuh ada keluarga yang ke rumah ngeluh Bu. Istrinya ini ngeluh sering tengkar sama suaminya, masalah sepele. Suami ini kalau mandi, anduknya itu ngeletak-ngeletek di lantai. Itu aja bikin masalah. Bahkan seperti itu, mohon maaf ini agak porno, celana dalam itu naruhnya kadang-kadang di atas tempat tidur. Begitu Pak ya? Iya Pak, begitu. Ya, saya ngomongnya ke Bapak suami ya jangan gitulah Pak, masa naruhnya begitu. Tapi saya ngomongnya ke istri beda Bu, itu amal soleh ibu, nggak usah diprotes. Itu aja selesai udah. Kalau ada anduk di lantai diambil taruh dicantolin lagi kan selesai. Tapi Ustaz ngomong tiap hari begitulah rata-rata laki-laki. Itu udah selesai Pak. Bapak kadang-kadang habis ngerokok, puntungnya di mana-mana. Bu bersihin aja. Kalau perlu rokoknya dibuang aja Bu. Ibu-ibu ini saya fatwakan, kalau ibu-ibu suaminya masih ada yang ngerokok, rokoknya disimpan aja Bu. Disimpan. Kalau perlu ujung rokok itu dikasih cabai Bu. biar suaminya nggak ngerokok lagi. Itu ya. Jadi itu masalah ini Pak, masalah pembagian rumah tangga, pembagian tugas. Ya, pembagian tugas antara suami dengan istri, jadilah suami yang sesungguhnya ya. Tadi yang nyari rezeki, boleh, ibu nyari rezeki itu boleh. Tapi dengan syarat yang banyak. Satu, izin suami, yang kedua, tidak mengalahkan pekerjaan utama seorang istri. Insya Allah itu. Baik, yang lain silahkan. Astagfirullahaladzim, lupa saya. Ya, yang lain silahkan Ibu. Ya, silahkan. Singkat padat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap yang jantan pasti laki-laki, tidak semua yang laki-laki jantan. Baik. Tergantung imamnya, ya. Terus? Baik. Yang pertama, ibu-ibu, normalnya begitu, Bu. Ya, normalnya laki-laki itu jadi imam. Tapi ibu juga harus menerima kenyataan. Jangan salahkan suami dan jangan salahkan takdir. Ustaz, saya begini karena suami saya begini. Begitu, jangan. Al-Quran itu memberikan panduan teori seperti ini. Nanti Al-Quran akan hadirkan contoh-contoh dalam sejarah keluarga yang ideal dan keluarga yang tidak ideal. Nih, suami jadi imam itu yang ideal. Imam dalam sholat maupun imam dalam keseharian. Yang namanya imam, suami berdiri, istri berdiri. Suami rukuk, istri rukuk. Suami sujud, istri sujud. Enggak boleh suami berdiri, istri rukuk. Enggak boleh. Artinya apa? Suami punya keputusan ini, istri ya ikut. Asal itu baik.
Nah, nanti akan Allah hadirkan dalam sejarah orang-orang yang tidak normal. Satu, istrinya baik, suaminya tidak baik. Ada contohnya. Suami baik, istrinya tidak baik, ada contohnya. Suami tidak baik, istrinya tidak baik, ada contohnya. Ada contohnya istri yang single parent. Sudah ada contohnya, Bu. Tinggal copy paste saja kita. Nggak usah nyari konsep yang lain. Contoh, singkat-singkat aja. Suami baik, istri baik, pasti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ibrahim. Dan itu semuanya ada masalahnya. Jangan dikira Rasulullah itu nggak punya masalah. Masalah dengan istri banyak. Puncaknya sampai istri Rasulullah nanti menceraikan istrinya, Bu. Baca surat At-Tahrim. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardada azwajika. Itu kisah Aisyah dengan Hafsah. Nanti Hafsah dicerai oleh Rasulullah. Tanda kutip kebangetan gitu. Walaupun akhirnya setelah beberapa saat nanti dirujuk lagi. Nggak lama kemudian dirujuk lagi. Sampai dicerai itu ada. Nanti surat Al-Ahzab ada. Al-Ahzab itu nanti istri-istri Rasul ngadep Rasul minta gajinya naik. Ya Pak. Bapak-bapak pernah Pak istrinya minta duitnya lebih? Ada nanti di Al-Ahzab. Gampang menjawabnya. Rasulullah dipandu oleh Allah loh Bu. Kata Allah, wahai Nabi, kalau istri mau minta tambahan gaji, gampang. Kasih, habis itu cerai. Selesai. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Itu ya. Nanti masalah banyak. Nabi Ibrahim juga punya masalah. Ini satu. Yang kedua, suaminya baik, istrinya nggak baik. Itu Nabi Nuh, Nabi Lut. Nih, mungkin ibu-ibu yang pengen yang ketiga ini mungkin. Istrinya baik, suaminya tidak baik. Begitu Bu ya? Ya, Masya Allah. Oh, berarti ibu merasa baik, suami ibu nggak baik. Nanti bapak juga mengatakan bapaknya baik, istrinya yang nggak baik. Itu cara gampang. Allah hadirkan orang yang paling baik di dunia, istri paling baik, dan Allah hadirkan suami yang paling tidak baik. Itulah Asiyah binti Muzahim. Asiyah yang nanti akan sejajar dengan Khadijah, sejajar dengan Maryam, sejajar dengan Fatimah radhiyallahu anhunna. Asiyah itu punya suami bernama Tuhan. Loh, suaminya Tuhan loh Bu. Siapa suamimu? Tuhan. Wih, Masya Allah. Bangga nggak Bu punya suami Tuhan? Suaminya presiden. Ibu bangga Pak punya suami presiden? Bangga. Suaminya bernama Fir'aun. Fasilitas rumahnya luar biasa Bu. Yang namanya tinggal di istana. Tinggal di istana Bapak Ibu. Lengkap semuanya. Tapi ternyata suaminya ini musuh Allah Subhanahu wa taala. Memperbudak semuanya. Nah, kira-kira suami ibu sudah seperti Fir'aun belum kira-kira? Belum, berarti seperti mau Fir'aun gitu kan. Saya mancing ibu kejebak. Belum, berarti bentar lagi berarti. Tapi Bu, kenapa Asiyah masuk surga padahal Fir'aun masuk neraka? Dan Asiyah melihat Fir'aun itu sosok sebagai suami, dimanfaatkan Fir'aun sebagai pintu gerbang masuk surga. Semua yang diminta Fir'aun dituruti kecuali nyembah. Udah. Diajak hubungan badan, ya nggak masalah. Disuruh melayani rumah tangga, ya nggak masalah. Walaupun hatinya tersiksa. Dan itu nggak lama. Dan nanti puncaknya begitu Fir'aun tahu Asiyah ini muslim, mukmin, akhirnya disiksa. Puncak siksanya nanti surat At-Tahrim ayat akhir itu. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Ini diucapkan oleh Asiyah ketika Fir'aun ini sudah nyiapin anak buahnya, maksudnya nyiapin bukan panci, wajan, penggorengan, dikasih minyak, kemudian dipanasin, sudah mendidih. Kata Fir'aun, pilih
ngakui saya sebagai Tuhan atau digoreng di situ. Singkat cerita milih digoreng. Dan begitu mau dicemplungkan, Asiyah ini senyum, Bapak. Mau disiksa senyum loh, coba bayangkan. Kata Fir'aun, wahai para prajurit, siapa di antara kalian yang lihat ada wanita yang lebih gila daripada perempuan ini? Mau disiksa malah tersenyum. Ya. Coba suaminya ngatain istrinya gila, suami nyiksa istrinya. Ibu-ibu pernah disiksa suaminya enggak, Bu? Enggak, berarti bukan Fir'aun loh, Bu. Istri ibu itu kayak Nabi Muhammad SAW. Kenapa senyum istrinya, Pak? Disitulah Asiyah berdoa, Rabbi binili indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qawmi dzalimin. Di situ ketika mau dicemplungkan, Asiyah ditampakkan surga yang akan didapatkan. Itu apa Asiyah, suaminya jelek tapi dimanfaatkan untuk masuk surga. Ibu-ibu suaminya mungkin penghasilannya tidak sebesar ibu-ibu, manfaatkan sebagai surga. Bukan untuk meres, sini Pak duitnya, sini Pak duitnya, bukan. Itu nanti kayak laba-laba betina. Nah yang keempat, itu istri yang single parent. Ada dalam Al-Quran. Single parent itu kalau kita sekarang bisa jadi karena suaminya sudah meninggal, ibu janda. Bisa jadi karena ibu cerai dengan suami. Bisa jadi suaminya ada tapi tidak bisa hadir. Atau yang keempat, suaminya ada tapi tidak berfungsi sebagai suami. Ada suami, nggak ada suami sama saja. Bahkan pengennya suaminya ini nggak ada di rumah. Karena wujuduhu ka'adami, ada nggak adanya sama aja. Ini suami yang nggak berfungsi sebagai suami. Itu single parent itu ada. Di surat apa? Halo? Di surat apa ceritanya? Di surat Ali Imran. Hana, itu bukan anak saya ya, Hana, istrinya Imron itu namanya Hana. Ya, namanya Hana. Imron itu meninggal ketika Hana hamil. Itu artinya apa? Single parent. Dan ternyata Hana bisa mendidik anak perempuan yang bernama Maryam. Udah ada contohnya, Bu, tinggal ini baca, amalkan, baca, amalkan. Baik, itu Ibu. Ini terakhir, ini ada titipan dari Las. Alhamdulillah, ambulan kita sudah kita beli, Bu. Posisi sekarang di Jakarta, di karoseri. Ini Alhamdulillah uang yang sudah terkumpul sampai sekarang sudah 82.790.358 rupiah. Tinggal 192 juta lagi. Ini ambulannya sudah dipesan, sudah masuk karoseri, lagi ditata-tata. Jadi ambulannya ini fungsinya untuk dua. Pertama untuk ya membantu jamaah khususnya jamaah Darul Fatah yang sakit untuk dibawa kemana lah, ke rumah sakit atau ke rumah. Yang kedua berfungsi untuk ngantar jenazah. Ya, kalau ibu-ibu, bapak-bapak ada kesempatan rezeki ini tinggal 192 juta. Tinggal, ini ada berapa ini? 80, satu orang 1 juta, udah cukup. Nanti ketemu Zulfan, satu orang 10 juta, cukup ya 10 juta ya? Hah? Baik. 82 juta ini dimulai dari kita-kita, pengurus yayasan. Itu kebetulan saya minta tolong untuk semua pengurus infak. Ada yang infak 2 juta, ada yang infak 1 juta, ada yang infak 5 juta, ada yang 10 juta. Alhamdulillah terkumpul 80 juta. Nah yang 192 juta itu bukan karena pengurus nggak mampu, Bu. Ya, tapi mempersilahkan Bapak Ibu untuk nutupi duluan. Bukannya pengurus nggak mampu, tapi pengurus nggak punya duit gitu aja. Ya, tolong nanti Bapak Ibu kita insya Allah akan. Dan ini betul-betul gratis, Bu. Gratis, nggak ada gratis tapi itu nggak ada. Karena ada beberapa ambulan gratis tulisannya, tapi ada kata tapinya. Tapinya apa? Satu, di dalamnya ada kotak infak. Insya Allah Darul Fatah nggak ada. Kemudian yang kedua, tapinya itu ya Pak, ini udah selesai. Makasih ya. Iya.
Gratis kan gratis. Tapi kan Bapak tahulah. Nah itu insya Allah di Darul Fatah nggak ada itu. Nggak ada. Kemudian juga nanti gratis semuanya. Gratis pengurusan jenazah. Misalnya ada yang meninggal, nanti memandikannya gratis. Mengkafaninya itu gratis. Nggak perlu bayar. Tapi kalau ngubur kami belum ada tanah. Nguburnya di tempat Bapak Ibu silakan. Atau kalau Bapak Ibu punya tanah yang cocok untuk kuburan, langsung pagi ini wakafkan aja ke Darul Fatah. Jangan nunggu lama-lama. Ustaz saya punya tanah Ustaz di Natar 5.000 meter. Kita transaksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk bikin makam. Jadi kalau untuk tanah memang Darul Fatah belum ada. Untuk beli mobil aja masih kurang. Ya, jadi itu betul-betul gratis. Nanti mobilnya taruh di sini insya Allah. Sudah ada garasinya sudah ada. Nah, ini masih tinggal 192 juta. Nanti Bapak Ibu silahkan ketemu dengan Ustadz Zulfan untuk menggenepi yang 192, mudah-mudahan hari ini tertutupi. Insya Allah Pak ya. Insya Allah tertutupi ya minimal separuhnya lah. Dari 92 juta separuhnya berarti 192 juta tolong ditutupi. Yang 2 juta nanti kami yang menutupi. Insya Allah. Dan nanti juga akan ada pelatihan bagaimana ngurus jenazah. Timnya sudah ada, bapak-bapak sudah ada, ibu-ibu sudah ada. Nanti kami akan membantu sampai dari A sampai Z yang belum memang tanah. Kalau ada bapak ibu punya tanah untuk diwakafkan untuk kuburan ya di kota Bantar Lampung yang terjangkau. Saya punya tanah di mana? Waikanan. Oh gimana mau kuburan di Waikanan? Jauh amat. Kasihan jenazahnya nggak sabar pengen cepat dikubur. Dan alhamdulillah mobil ini agak mahal, ini Luxio karena yang double blower, yang AC-nya di depan sama di tengah. Dan matic Bapak Ibu, bukan manual tapi matic. Kenapa? Biar jenazahnya itu kalau ditaruh di dalam itu kedinginan enak, dingin, nyaman. Jadi nanti begitu masuk alam kubur itu hatinya tenang, jawab pertanyaan malaikat itu gampang gitu loh. Itu maksudnya. Itu Bu, ya. Alhamdulillah. Terima kasih, kita tutup dengan doa kafir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.